Oke, baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Jadi nanti mekanismenya kita jadwal sudah kita susun semester pertama, semester perdana ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah menerima jadwal mata kuliah, nanti saya akan kirim RPS-nya. Nah, mengajar Bapak Ibu nanti disesuaikan RPS. Nah, RPS ini karena belum sempurna, nanti Bapak Ibu yang menyempurnakan, memperbaiki. Nah, kalau sudah disempurnakan dan diperbaiki, nanti bisa dikirim kembali ke kami, Pak. Ya, supaya nanti untuk acuan kita RPS yang terbaru gitu ya. Nah, kemudian setelah menerima RPS dan Bapak sudah memperbaiki, silakan Bapak Ibu menyusun modul ajar supaya persiapan untuk di September itu sudah ready. Jadi RPS-nya sudah ada, eh, materinya sudah ada ya, modul ajarnya sudah ada, Bapak Ibu sudah buat. Nanti untuk satu semester ini ada 16 kali pertemuan. Nah, 16 kali pertemuan itu ada UTS sama UAS, berarti 14 kali ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk mau apa namanya bahan ajarnya itu nanti disesuaikan pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi kalau untuk pertemuan itu ada 16 kali, kemudian dikurangi UTS sama UAS. Nah, terus kemudian setelah itu dipersiapkan untuk modul dan ini. Nah, nanti kalau modulnya itu mau dicetak atau misalnya mau dibukukan menjadi sebuah buku, itu bisa nanti dibantu untuk pengurusan ISBN atau Bapak Ibu misalnya punya relasi dengan percetakan ya silakan. Nah, nanti kalau untuk diperbanyak di kampus itu nanti kita akan bantu untuk perbanyak ya dengan ketentuan nanti disetujui oleh eh, bidang akademik ya Warek satu kalau memang mau diperbanyak untuk mahasiswa ya nanti kampus yang akan mendistribusikan ke mahasiswa. Tapi kalau tidak apa namanya tidak dibuat buku pun juga yang penting Bapak Ibu punya modul sebagai pegangan ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian buat materi sesuai dengan pertemuan. Nah, untuk pembelajaran kita nanti ada hybrid ya Bapak Ibu ya, hybrid di mana 16 kali pertemuan itu kita ada 4 kali online silahkan kalau mau dimanfaatkan. Jadi dari 16 tadi ada 4 kali online jika mau online ya kalau mau dimanfaatkan kalau tidak pun tidak ada masalah. Jadi yang penting tidak boleh melebihi dari empat kali untuk online-nya. Nah, selebihnya berarti kalau 16 dikurangi 4 berarti 12-nya yang luring atau onsite di kampus. Nah, untuk sementara ini memang gedung khusus untuk prodi hukum belum ada ya. Kita masih menggunakan gedung FIK ataupun FB gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti setelah berjalan dengan seiring waktu mudah-mudahan bisa ada gedung tersendiri Fakultas Hukum. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu setelah nanti Bapak Ibu membuat modul modul ajar ya. eh Sebelum mengajar di pertemuan pertama itu sebaiknya memang RPS itu di-share atau disampaikan ke mahasiswa supaya mahasiswa memahami kira-kira selama satu semester ini yang kita pelajari apa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di pertemuan awal bisa disampaikan nanti selama satu semester kita mempelajari pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa sesuai dengan yang ada di RPS. Nah, kemudian untuk penilaian Bapak Ibu, karena ini baru pertama ya pengalaman mengajar ini saya yakin si Pak Alek, Pak Evan, Pak Wilmar, dan Pak Sakrozi ini perdana untuk mengajar. Jadi untuk eh, penilaiannya ya, penilaiannya itu kita ada penilaian yang unik, yang berbeda dengan kampus lain Bapak Ibu. Jadi ada penilaian eh,
kehadiran ya, kehadiran. Kemudian ada penilaian tugas, UTS sama UAS. Tapi di kita di Insan Pembangunan di UNIPI ini ada satu yang unik adalah penilaian mengenai etika. Nah, etika ini bobotnya 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang mengedepankan selain dari kompetensi lulusan, kita juga mengedepankan etika Bapak Ibu. Jadi ada penilaian etika 10%. Nah, biasanya kalau kalau saya pribadi, kalau mahasiswanya itu nggak aneh-aneh, ya nah saya sudah kasih 100 gitu ya nilainya ya. Karena tapi kadang-kadang ada yang aneh-aneh ya kita sebagai dosen mengingatkan Bapak Ibu ya supaya anak-anak kita itu punya karakter yang baik gitu ya. Sepinter apapun kalau tidak memiliki karakter yang baik juga nanti kalau bekerja akan menyusahkan mahasiswa atau lulusan kita gitu ya. Jadi eh, karena ada keunikan dari apa yang ada di kita yaitu nilai etika sehingga nanti bisa di awal atau di awal kuliah atau ditekankan bahwa karakter, kemudian etika menjadi suatu hal yang sangat penting di dunia kerja. Kemudian etika ini juga membawa kita untuk dihargai orang ya Pak ya. Jadi itu bisa disampaikan. Dan ada nilainya 10% Bapak Ibu. 10%. Jadi nanti untuk komposisi nilai saya akan sampaikan berapa berapa komposisinya nanti akan saya sampaikan. Nah, kalau eh, untuk saya supaya nggak lupa saya sampaikan sekarang saja untuk komposisi nilai ya sebentar. Nilai, bentar, Bapak Ibu. Hmm, nilai. Kalau etika sih sudah jelas nilainya 10%. Nah, ini komposisi nilainya saya akan coba share screen. Sebentar. Nah, ini untuk penilaiannya ya, Bapak Ibu ya. Untuk eh, komposisi nilainya adalah seperti yang ada di layar, Bapak Ibu. Jadi ada nilai yang kita namakan etika. Ada 10% bobotnya. Kemudian nilai absen kehadiran itu 15%, nilai tugas itu 20%, nilai UTS 25%, dan nilai UASnya 30%, totalnya semua 100%. Ya, kita tidak ada B plus, B min atau C plus atau C min atau C gitu ya, tapi kita adanya A, B, C dan seterusnya. Eh, ini contoh dari komposisi nilai. Jadi kita ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komposisi nilai yang nanti bisa kita rangkum menjadi nilai akhir ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk apa namanya? Tadi komposisi nilai sudah. Untuk pertama kali tadi disampaikan ya Bapak Ibu ya, karena ini semester pertama dan semester perdana ini menjadi apa ya, cerminan atau gambaran prodi hukum itu mau seperti apa gitu ya. Jadi ini menjadi eh, apa ya, face kita nanti prodi hukum itu di awal ini ya menjadi sebuah tantangan bagi Bapak Ibu semua ya, bagi kita semua. Untuk membentuk karakteristik, untuk membentuk karakter dan membentuk lulusan yang mau seperti apa sih yang kita ingin apa namanya bangun ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang prodi hukum sendiri, saya akan share. Jadi arahnya itu mau kemana gitu ya, eh, keunggulan dari prodi hukum itu mau seperti apa, saya akan coba ini supaya nanti disesuaikan dengan apa namanya materi ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya izin buka file dulu. Prodi hukum. Bentar, mohon ditunggu. Nah, ini ada nih.
Nanti bisa dikombinasikan atau dimasukkan di mata kuliah ya. Oh ini lulusannya itu mau dibentuk seperti apa gitu. Jadi keunggulannya seperti ini Bapak Ibu. Saya izin share screen ya. Oke, prodi hukum bisnis. Nah, jadi keunggulan program prodi hukum bisnis yang ada di Unipi ini adalah ya dari aspek hukum perusahaan Bapak Ibu kita sudah sampaikan kita aspeknya adalah aspek hukum perusahaan. Nah, Universitas Insan Pembangunan ini sudah melakukan apa namanya perbandingan dengan perguruan tinggi lain dan keunikan kita adalah hukum bisnis pada eh, hukum perusahaan. Nah, kemudian untuk capaian pembelajarannya Bapak Ibu, ini mahasiswa atau lulusan nanti mampu menganalisis permasalahan hukum bisnis perusahaan dan memiliki jiwa entrepreneur sejalan dengan visi misi universitas. Jadi eh, untuk CPL-nya ya Bapak Ibu ya, capaian pembelajarannya adalah mampu menganalisis permasalahan bisnis perusahaan dan memiliki jiwa entrepreneur. Nah, kita juga karena visi kita adalah eh, salah satunya selain mencetak lulusan yang unggul, kita juga mencetak jiwa entrepreneur. Nah, kemudian yang di sini, nah ini nanti Bapak Ibu bisa di ini ya, ini aspeknya adalah hukum perusahaan menjadi landasan yang kuat untuk organisasi atau perusahaan dalam menjalankan roda bisnis yang tidak hanya memahami tentang aspek hukum dalam dunia bisnis, tetapi juga memberikan pengalaman dan tantangan mengenai bisnis, terutama dalam era digital. Nah, ini apa namanya lulusan yang kita akan upayakan untuk pencapaiannya ya. Keunggulannya ada di sini, Bapak Ibu. Nah, kemudian sebenarnya ini kan menggabungkan dua disiplin ilmu ya, Bapak Ibu ya, hukum dan bisnis. Nah, terus kemudian ini juga saya tekankan supaya nanti disesuaikan dengan apa namanya dengan bahan ajarnya yang nanti sambil diselip-selipkan dengan entrepreneur ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini keunggulan yang dimiliki oleh prodi hukum yang kita akan cetak supaya mahasiswa kita itu memiliki kompetensi seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan meng-add ya Bapak Ibu nanti kalau sudah Bapak Ibu aktif akan kita add di grup dosen. Jadi nanti grup dosen itu adalah grup di mana semua dosen fakultas ada di situ. Nah, nanti di awal setelah rapat dosen, jadi nanti kita akan lakukan rapat dosen, Bapak Ibu juga kita akan undang ya di rapat dosen perdana untuk prodi hukum tentu saja ya. Nanti ada rapat dosen di sebelum perkuliahan dimulai ya, Bapak Ibu ya. Terus setelah itu saya akan add Bapak Ibu masuk ke grup dosen Universitas Insan Pembangunan dan grup yang prodi hukum ini saya akan hapus ya. Saya akan live gitu di situ. Jadi kita fokus satu semua informasi nanti ada di grup dosen. Semua informasi apapun itu nanti eh, akan kita share di grup dosen itu ya. Nah, kemudian RPS sudah, modul ajar sudah, keunggulan prodi hukum sudah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya Bapak Ibu ya? Sebelum saya share untuk jadwalnya ya. Izin Bu Win, Ya, silakan monggo Pak Alex. kalau menurut pendapat saya ya, Mm-mm. ada baiknya grup yang untuk dosen hukum nggak perlu harus dihapus Bu, menurut saya ya. Karena kan Oh gitu. mungkin ya, khususnya kayak kita banyak hal yang baru, banyak baru dengan Oke, berbagai baik, baik, disiplin baik. bidang Nggak pekerjaan apa-apa, nggak masing-masing. apa-apa. Siap, siap, Nah, siap. menurut saya Bu ya, Ya, siap, siap. Nanti mungkin karena ini hal baru ya Pak ya, mungkin ya
kita pertahankan untuk sementara supaya kita, oh Bu, saya ini nanti sih komunikasi pakai apa namanya, pakai grup itu aja enggak apa-apa. Walaupun nanti di grup Ya, dosen itu secara keseluruhan itu semua informasi akan kita sampaikan di situ. Boleh Pak, boleh. Boleh sementara waktu kita akan tetap pertahankan untuk grup dosen itu ya Pak ya, dosen hukum ya. siap, Bu. Ya, terima Oke, kasih, Bu. siap. Sama-sama Pak masukannya ya. Terima kasih. Izin Bu Uh, Win, Jess, Jess monggo Pak Evan. ya terima kasih Bu Win. Salam kenal juga untuk Pak Alex, Pak Saroji, Bu Masda, dan Bu Wilma. Saya Salam sepakat, kenal, Pak. saya sepakat dengan pendapatnya Pak Alex. Sebaiknya grup kita jangan dulu dihapus, Bu. Karena kita Oke, newcomers nih Bu di Unity. Nah, oke, baik. secara secara apa fundamental kami setuju Bu, sepakat Bu mendukung Unity mengembangkan prodi hukum bisnis karena memang sasaran kita ialah targetnya para karyawan ya Bu di tengah Mm, industri daerah Banten ya Bu, dan ini akan berkontribusi cukup signifikan untuk bagi karyawan perusahaan di sekitar. Kalau kita eh, lihat kompetitor kita, memang karena mereka lebih dahulu pasti akan lebih senior Bu. Tapi kita nyari spesialisasi mana celah yang bisa membuat kita beda dari yang lain. Nah, saya setuju dengan prodi hukum bisnis. Terus izin Bu Win, mengingat kesibukan dan posisi saya di Kementerian Hukum, jika diperkenankan untuk jadwal saya dapat disediakan di hari Sabtu, karena memang kebetulan tahun ini kementerian kami sangat sibuk Bu, target kinerjanya dari Pak Prabowo, sehingga untuk selain hari Sabtu masalah saya untuk saya pribadi agak susah, dan jika diperkenankan saya diizinkan untuk mengajar di hari Sabtu pagi sampai siang. Oke, Demikian Bu baik. Win, terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi kalau memang kita sudah sepakati untuk grup tetap eksis ya Pak ya, nanti kalau ada apa-apa di situ. Nah, eh, nanti juga akan saya masukkan untuk kaprodinya, saya add di situ juga sekalian. Jadi kalau ada apa-apa bisa ditanyakan di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena ini ya kita harus berjuang untuk memoles diri kita, karena kita itu baru lahir, ibaratnya bayi ya Bapak Ibu ya. Kita baru lahir, bayi yang masih merah, kemudian kita mau berjalan. Nah, kita harus ya memang harus apa namanya, banyak belajar dari kampus-kampus lain, terutama tadi kita keunggulan kita tadi sudah kita mappingkan ya. Terus tapi karakter keciri khasan kita itu mau yang seperti apa? Nah, ini nanti Bapak Ibu yang bisa membantu kami ya. Terus kemudian RPS sudah dan sekarang jadwal Bapak Ibu. Jadwal nanti enggak apa-apa, saya akan apa namanya perlihatkan jadwal sebentar Bapak Ibu. Jadwal. Hmm, nah ini jadwal. Oke. Kelihatan, apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak Alex? Agak pecah gambarnya, Bu. Oh, agak pecah. Oke. Kalau boleh saya ini nanti bisa jadi Pak Alex saya bacakan aja ya. Nanti kalau Bu saya ini apa namanya, eh, kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Kita diskusi aja Oke. Bapak Ibu. Untuk Pak Alex ini saya kok juga malah nggak kelihatan juga ya sama ya. Pak Alex itu ada mengajar di hari Selasa pagi itu ada hukum administrasi negara, kemudian hari Selasa malamnya, jadi Selasa satu hari ya, tapi ini Pak, jam 9 sampai jam setengah 11, kemudian di malamnya jam 18.30. Ini mata kuliahnya hukum administrasi negara, jadi pagi malam mata kuliahnya sama ya Bapak Ibu ya. Eh, Hukum administrasi negara. Jadi nanti
Bu Win, kalau setelah saya jam setengah 11 itu selesai kemana ya? Silakan mau pulang boleh, mau nyusun bahan ajar di kampus boleh, mau ini boleh silakan. Mau, oh saya mau rebahan di rumah aja sambil nyusun ini ya silakan. Atau Bapak punya aktivitas lain ya silakan monggo. Nah kemudian untuk hari Selasa itu Pak Alek di jam pertama jam 9, kemudian pengantar ilmu hukum ini Bu Masda ya. Terus di hari Rebu itu ada Siap, Bu. ya. Siap, siap. Nah, ini di hari Rebu itu ada Pak Rian filsafat hukum, kemudian Bu Masda lagi pengantar hukum Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ini sudah. Nah, di hari Selasa malam nanti Bapak Ibu yang belum masuk namanya ya, karena ini kemarin ini yang belum masuk siapa nih? Kayaknya Pak Wilmar yang belum masuk nih ya. Ya, Eh, Bu, saya belum ada jadwalnya. oh ada Pak di hari Sabtu Pak, Ilmu Negara. Oh, hari Sabtu, siap, siap, hari Sabtu. Hari Pas Sabtu. itu, Bu. Nah, kemudian yang satu lagi nih Pak Evan. Pak Evan itu di hari Rebo malam Pak. Hari Rebo malam bisa enggak ya Pak ya ini ya? Di hari Rebo malam, tapi malamnya itu di jam 20. Izin Bu Win, Mm-mm. sayangnya nampaknya kalau hari Rabu malam pukul 8 saya tidak bisa Bu Win. Oke, siap-siap. Jadi nanti nggak apa-apa Pak. Nanti Japri ke saya langsung aja ya Pak ya. Hari Rebo Siap, berarti tidak bisa Pak Evan nanti. Tadi hari Sabtu ya bisanya Pak ya. siap Bu. Untuk materinya Bu, saya bisa untuk mengampu pengantar hukum Indonesia. Terima kasih sudah dipercayakan mengampu materi ini Bu. Oke, Namun saya punya kendala di harinya Bu. Mohon izin Bu Win, nanti mohon maaf sekali. oke, 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 siap Pak, siap. Oh, baik, berarti yang belum masuk siapa ya Pak ya kira-kira ya? Sebentar, takutnya kita ada yang kelewat gitu. Pak Alex sudah, Bu Masda sudah. Nanti saya share ininya Pak. Kemudian Pak Rian sudah, eh, Pak Wilmar sudah oke. Pak Sahrozi kalau di hari Rebo malam bisa ya Pak ya? Insya Allah, kalau malam insya Allah. Cuma Oke. gini Bu, saya mau agak masukan sedikit ya Bu ya. Mm-mm. Ini kan semester 1 ya. Betul. Kalau kita lihat secara umum lah ya, di kampus-kampus lain, untuk semester 1 itu kan sebenarnya dasar semua ya. Iya, betul, betul, betul. Ya, dasar semua yang kita sampaikan agar mahasiswa memahami dari awal ya. Betul, Cuman betul, itu Pak, betul. hukum dan teknologi saya kira nggak terlalu, kalau kita lihat sih, kalau hukum yang ke praktek itu biasanya setelah semester 2 3 lah gitu ya. Oke. Jadi Jadi misalnya gini, hukum dan oke, teknologi, nggak apa-apa, kasih masukan, apa Pak. ini memang udah disepakati oleh kampus dimasukkan di Eh, awal, atau bisa di apa misalkan di semester 2 atau semester 3 gitu. oke, baik. Jadi ada Gimana? mata kuliah hukum dan teknologi ini karena kita apa namanya, Pak, supaya dari semester awal. Kalau ini ya nanti nanti silakan monggo dikasih masukan. Jadi Hmm. awalnya kenapa itu dikasih di semester pertama? Karena kita kan sekarang berbasis semua digital ya, Pak ya. Nah, Hmm. harapannya itu semua nanti yang terkait dengan apa namanya mata kuliah itu mereka sudah mengenal pemanfaatan untuk teknologinya. Kayak misalnya di akuntansi itu, nah, dia harus mahir dulu Excel, harus mahir dulu program paket niaganya gitu loh. Jadi dari awal itu sudah disusun seperti itu. Karena kita terus terang kalau untuk teknologi ini tidak bisa ditunda-tunda untuk saat ini. Nah, itu sih pemikiran awalnya. Jadi mengapa dikasih semester 1. Tapi kalau memang ada masukan harus dikasih ke semester 2 atau 3, kalau itu memang logis ya nanti kita akan sampaikan di kurikulum berikutnya, Pak. Ya ditukar Mohon aja izin Bu Win. misalkan.
kan ada misalkan dasar hukum Islam itu biasanya di awal gitu kan, di semester awal gitu kan. Nah, mungkin itu dari kita sih masukan mungkin bisa Oke, nggak apa-apa, nggak dipertimbangkan, apa-apa. atau kalau Tapi sudah itu fix berlaku bahwa untuk ini semester depan disepakati. ya, Pak ya? Oh iya, Ya, ya kalau mungkin memang itu ada. saja Bu dari saya. Oke, siap. Terima kasih. Jadi untuk semester ini kita ikutin yang sudah ada dulu, terus nanti Oh kalau ya, memang ada perubahan kurikulum, tentu saja nanti pasti akan dilakukan perubahan kurikulum, Pak. Nah, saat ya, ya, perubahan kurikulum itu nanti kita bisa kasih masukan ya, Pak ya. ya. Oke. eh ada lagi yang mau di-sharing lagi, Pak? Terima kasih masukannya, Pak Sakorzi. Bu Win. Siap, Pak, monggo. Eh, saya setuju sama Pak Sahroni. Khususnya kayak yang saya ampu itu di mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Mm-mm. Sepengetahuan saya bahwa khususnya hukum administrasi negara ya, langsung itu dikasih ke mahasiswa awal Mm-mm. tanpa ada basic awal, khususnya contoh seperti hukum tata negara ataupun ilmu Ya, negara, pasti akan sangat sulit bagi mahasiswa untuk Oke, ngikutin baik. itu, Bu. Baik, baik. Itu untuk Gitu. mata kuliah apa ya, Pak ya? ya, hukum Kalau tata negara dulu, eh, baru administrasi negara. eh, hukum administrasi negara memang kasihan mahasiswanya, Bu, Oke, karena itu kan hukum lanjutan baik. ya, jadi Baik, cukup Pak. berat Sebaiknya sebenarnya sebaiknya tanpa hukum ada basic. sebaiknya hukum tata negara itu terlebih dahulu mengambil apa, Pak? Kira-kira nih. Karena kita juga apa namanya supaya kita ada Justru masukan, hukum tata Ya negara itu Bu, harusnya di Bu awal, Bu. Wi, ya. mungkin ya kalau di basic, misalnya semester 1 kan ada yang namanya huk- ilmu negara tuh. Jadi nanti kelanjutannya adalah hukum tata negara. Jadi di semester 1 ada ilmu negara tuh kalau nggak salah, itu ada basic dari untuk dia naik ke hukum tata negara. Tapi sifatnya selalu pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu negara, kayak gitu-gitu sih itu. Kalau kalau dari saya sih, tapi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain untuk dia naik ke basic hukum tata negara, dari ilmu negara itu naik ke hukum tata negara. Baru ke administrasi negara. Ya, karena kan Betul, kalau betul. hukum administrasi kan udah di semester 3 atau semester 4 dia itu. Ya. Ya. Harusnya sih Ini sebenarnya masukan, cukup Win. dengan pengantar hukum Indonesia sih, Bu Win. Oke, berarti semester 1 ini sebaiknya pengantar Pengantar hukum ilmu. Indonesia itu yang paling wajib, Bu. Sudah ada tadi kayaknya pengantar hukum Indonesia atau pengantar ilmu hukum sudah ada sih. Sebentar saya share kembali. Beda, Sebentar Pak. saya share kembali ya, Pak ya. Tadi PHI Pengantar. sudah ada tuh. Dan Oh, udah ada pengantar sudah hukum ada. Indonesia sudah ada, Pak. Ya, sebenarnya itu udah cukup, Bu, harusnya. Nah, pengantar tata negara baru di semester 2, hukum administrasi di semester 3. Jadi kalau ini kan agak lucu, Bu. Pengantar hukum Indonesia berbarengan dengan hukum administrasi negara. Sedangkan itu Ya. lengkap 2 tingkat sebenarnya, Bu. Kasihan mahasiswa aja sih Oke, sebenarnya. siap-siap. Berarti sebenarnya Pak gini, pengantar hukum Indonesia di semester pertama, ya kan? Pengantar ilmu hukum. Pengantar Ilmu Ada hukum. pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu hukum, pengantar Ya udah hukum betul. hukum Indonesia. Jadi mungkin itu Ya, itu boleh sih, boleh. Oke, siap. Berarti ini Itu sudah udah benar ya, betul Pak ya? itu. Ya, Mm-mm. Iya. Kemudian yang tadi ini pengantar ilmu negara, hukum administrasi. Coba Pak Alek diulangi lagi Pak. Ini saya akan catat ya Pak ya. Saya sampaikan ke ini ya, ke Warek satunya bidang akademik Pak. Pak Alek, mohon bantuannya. Artinya kalau untuk mempelajari hukum administrasi negara, itu kan punya basic di pengantar hukum Indonesia. Kalau pengantar ilmu hukum itu merupakan bagian yang paling jelas, paling dasar. Sebelum dia belajar semua disiplin ilmu hukum, pengantar ilmu hukum itu hal yang wajib. Nah, khusus untuk bicara hukum administrasi negara, hukum tata negara, atau ilmu negara, punya basic atau dasar di pengantar hukum Indonesia. Karena di situ dia mempelajari seluruh metode dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Dan itulah yang kemudian nantinya bisa dilihat dan diresapi di hukum tata negara, ilmu negara, dan hukum administrasi negara. Biasanya ada pengantar ilmu negara, itu biasanya ada. Tapi saya nggak tahu kalau sekarang, Bu ya. Gitu. Dan itu jadi standar dasar sebelum orang masuk ke
hukum tata negara atau hukum administrasi negara serta ilmu negara. Mm-mm. Oke, oke, saya catat ya Pak ya. Jadi, Siap, Ibu. Mungkin saya tambahkan Bu poinnya, mm-mm. pengantar hukum administrasi negara ditukar dulu dengan hukum hukum tata negara. Berarti hukum tata negara Oke, dulu di semester 1, baru yang hukum administrasi negara di semester berikutnya. Mungkin itu. oke, Yang baik Pak, bisa baik. dilakukan. Saya sudah catat, nanti saya akan sampaikan ke bagian terkait ya Pak ya. Kalau memang masih bisa dikondisikan untuk apa namanya revisi untuk nama mata kuliahnya, nanti kita sampaikan untuk direvisi. Tetapi kalau memang ini ya ini eh, Ya, yang penting kita sudah masukkan. ya baik baik Iya, baik. masukkan Terima aja, kasih. Bu. Ya, terima kasih Pak. Karena ini ya mata kuliah baru ya Pak ya, mata kuliah baru. Terus kemudian sebenarnya kalau boleh saya cerita ini waktu itu dibantu banyak dengan Pak siapa ya, Pak saya. Dia yang sangat apa namanya membantu untuk menyusun ini banyak ngasih masukan gitu ya. Tapi sangat disayangkan beliaunya mendahului kita, tapi beliau itu sangat luar biasa keren banget. Sedangkan kita tidak punya basic apa-apa untuk prodi apa namanya mata kuliah hukum ini. Tapi apa namanya kemarin bantuan beliau sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau apa namanya tenang ya di sono karena pahalanya banyak banget. Sudah membantu Amin. sudah membantu kita banyak. Nah, itu mata kuliahnya nanti saya akan sampaikan dulu ya. Nanti saya akan share kembali. Semua sudah Izin Bu mendapat Win, ya. sedikit tambahan. Saya Boleh Pak. sepakat dengan dikemukakan oleh Pak Alex, Pak Ya, Sahrodi, siap-siap. Pak Terima kasih Pak Pak. Roni. Ini masukan yang sangat bagus loh Pak. Kita terima kasih sekali. Karena ilmu hukum ini Bu berbeda dengan ilmu-ilmu saya Bu seperti akuntansi. Karena bagi ilmu hukum ini Bu itu orientasi ya norma. Bahkan Oke, kalau oke. kita benchmark ke fakultas hukum yang UI Bu, di semester awalnya mereka sangat ditekankan sebagai asas-asas hukum pidana. Oke, Ada baik, baik. materi khusus yang membicara tentang asas-asas hukum pidana, Mm-mm. asas-asas hukum perdata. Oke, Nah, maka dari itu di semester awal ini kita orientasi ialah mereka belajar dasar-dasar ilmu hukum oke, sebagai siap, ya. general teori. Nanti semester 2 dan selanjutnya baru kita sudah merambah applied teori, di mana udah hukum lebih spesifik seperti yang dikemukakan oleh Pak Alex dan Pak Sarodi, misalnya hukum Oke, siap. administrasi negara dan sebagainya. Jadi mungkin Ah, sudah benar Bu, tadi cuma mungkin sedikit masukan dari kami. oke, Terus satu siap, lagi siap, Bu, siap. izin Bu Win. Jadi saya melihat ada materi kuliah filsafat hukum. Nah, ketika kita bicara filsafat hukum ini Bu, ini materi yang cukup berat Bu bagi kami sebenarnya yang background hukum. Karena filsafat hukum ini kita udah bicara ilmu awang-awang yang harus sudah paham dulu Bu, apa itu hukum. Nah, Mm-mm. kalau saya dulu ketika kuliah, filsafat hukum itu dimasukkan di semester terakhir Bu. Ketika kami sudah gemuk dengan materi hukum, kami bicara filsafat hukum. Nah, kalau kita paksakan filsafat hukum masuk di semester awal, Bu, rasa-rasanya ketika mereka masih belum mengenal apa itu hukum, agak berat diterima mahasiswa. Oke, Kalau baik, saran baik. saya, mungkin alangkah baiknya filsafat hukum ditempatkan di posisi di akhir semester akhir atau pertengahan kelima. Karena kalau di awal mereka kita ciptakan filsafat, Bu, apalagi filsafat hukum, itu rasa-rasanya agak berat untuk menyampaikannya dan menerimanya bagi mahasiswa. Oke, siap, siap. Itu Siap. masukan dari saya, Bu Win. Oke, baik Pak. Pak Evan dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kalau boleh saya nanti share kurikulumnya ya Pak ya. Mungkin saya bisa minta tolong untuk memberi masukan, ya. Nanti kurikulumnya bisa saya share ke Bapak Ibu atau ini saya minta bantuan sangat dengan sangat ini. Terima kasih kita sudah Ya, Bu. dikasih masukan sebenarnya. Supaya Baik, Bu Win. Terima kasih. supaya menjadi prodi hukum ini kan kita kan garda terdepan ya Pak ya supaya kita juga eh, bisa lebih optimal gitu ya. Boleh saya nanti minta tolong Bapak Ibu, Pak Wilmar, Pak Evan, Pak Alek untuk Pak Sakroji atau Pak Roni dan Bu Madia untuk melihat kurikulum sebelum ini running gitu loh Bapak Ibu ya. Kan kalau sudah running nanti malah repot repot sendiri gitu. Apakah nanti bisa di otak-atik, oh Bu Win ini harusnya semester ini. Saya akan kirim ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berkenan? Ya, Bu. Mungkin di grup aja kali ya Bu ya. Oke, Ya. siap-siap. Saya akan share di grup ya. Bapak Ibu nanti
Bapak Ibu bisa kasih note ini harusnya semester ini, semester ini, semester ini sih. Supaya kini kan kita kan perdana ya Bapak Ibu, saya juga karena kita juga bukan ahli hukum ya. Kebetulan Wareng satunya juga orang manajemen, saya orang komputer gitu ya. Eh, kita belum apa ya, masih meraba-raba kalau saya bilang ini. Untuk kurikulumnya saya minta tolong nanti dibantu untuk koreksi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya berterima kasih sekali nih, sudah banyak dibantu untuk kurikulum. Nah, oke baik Bapak Ibu, kalau sudah tadi mata kuliahnya sudah, semua sudah dapat mata kuliahnya karena ini baru satu kelas ya, dan baru satu semester, jadi kita paling ya satu kelas atau dua kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah mengajar ya, kita melakukan tridharma ya Bapak Ibu ya. Tridharma itu pendidikan dan pengajaran, pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua penelitian, yang ketiga eh, pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari Tridharma tadi, Bapak Ibu sebisa mungkin harus terpenuhi ya. Nah, caranya bagaimana? Ini nanti kalau kita memang menjadi seorang pendidik ya, memang Tridharma itu harus dilakukan Bapak Ibu. Kalau pengajaran, pasti kita setiap semester mengajar ya, Pak Ibu ya, pengajaran. Nah, eh, penelitian itu juga harus dilakukan, tidak harus meneliti sendiri. Saya jelaskan kembali lagi, kita penelitian itu tidak harus melakukan penelitian sendiri, tetapi kita bisa berkolaborasi minimal satu semester satu penelitian. Apapun itu bentuknya, satu semester satu penelitian. Nah, karena kita itu baru 6 orang, ya, ya sebaiknya setiap semester itu bergantian mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin semester ini, semester ganjil besok di September sampai dengan Februari kan harus ada satu penelitian. Itu misalnya Pak Alek membuat penelitian untuk semester ganjil besok. Nanti teman-temannya teman-temannya Pak Wilmar, Pak Roni, Pak Madya, Bu Madya, Pak Evan, Pak Sakroji ditempelin ya Pak ya bareng-bareng ya. Nah, nanti semester berikutnya mungkin Pak Sakroji melakukan penelitian, nanti teman-temannya juga ditempelin. Kita tidak mesti harus, tidak mesti ya Bapak Ibu ya. Tidak mesti harus peneliti pertama atau first author, tidak harus. Tetapi kita harus ada minimal satu penelitian yang dilakukan baik sendiri atau berkolaborasi. Tapi kalau sendiri sepertinya kok sekarang ini zamannya kolaborasi Bapak Ibu. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di prodi hukum untuk melakukan riset. Nah, riset itu bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Tidak harus benar-benar riset secara keseluruhan kan tidak. Tapi bisa riset apa namanya buat SLR dulu misalnya supaya bisa dipublish. Nah, minimal satu publikasi setiap semester. Nah, tidak harus sendiri. Ya, saya sampaikan kembali tidak harus sendiri tetapi berkolaborasi boleh. Satu paper bisa 5 orang, 6 orang, bahkan 10 orang. Yang penting harus ada satu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak ada satu di setiap semester, nanti Bapak Ibu akan kesulitan di dalam mengisi beban kerja dosen. Nah, beban kerja dosen itu untuk apa? Beban kerja dosen itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk kenaikan jabatan akademik. Nah, jabatan akademik itu apa? Itu kan jabatan akademik dosen itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengajar selama 2 semester, ya, mengajar 2 semester, Bapak Ibu bisa mengajukan jabatan akademik dosen. Nah, jabatan akademik dosen itu apa saja? Yang pertama itu asisten ahli. Nanti kalau sudah 1 tahun ya. Kemudian yang kedua lektor. Nanti 2 tahun lagi lektor kepala. Nah, terakhir itu guru besar atau profesor. Nah, mungkin saya akan share share saja supaya Bapak Ibu juga nanti kalau ada pertanyaan sekalian ini. Sebentar, saya akan share dulu ya. Eh,
Sebentar. Hmm. Oke. Jadi sudah terlihat? Sudah terlihat Ya, Pak Wilmar? oke Bu. Jadi untuk pengembangan karir dosen tadi harus melakukan tridharma. Nah, tridharma itu pengajaran itu pasti ya Bapak Ibu lakukan karena setiap semester mengajar. Kemudian penelitian itu bisa Bapak Ibu lakukan secara berkolaborasi, ya, secara berkolaborasi. Nah, kemudian ada yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat itu apa? Nah, pengabdian itu bisa dilakukan dengan eh, dengan kampus, ya, yang diselenggarakan oleh kampus. Bisa juga pengabdian yang Bapak Ibu lakukan sendiri di lingkungan rumah masing-masing. Nah, contohnya misalnya Bu Madia ini suatu hari melakukan sosialisasi mengenai apa namanya mengenai DBD misalnya, karena sekarang banyak banyak DBD misalnya, Ibu melakukan sosialisasi ke lingkungan tetangga, nanti berapa orang misalnya, atau ke lingkungan RT, RW, Ibu yang melakukan sosialisasi ke masyarakat itu bisa dijadikan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ininya apa buktinya? Buktinya Bapak Ibu bisa, kalau yang tadi contoh yang saya berikan, misalnya memberikan sosialisasi mengenai bahaya penyakit DBD. Karena ini banyak orang sakit DBD, maka dilakukan sosialisasi. Buktinya apa? Buktinya adalah eh, absensi peserta sosialisasi, absensinya, fotonya, foto atau dokumentasi saat Ibu melakukan sosialisasi. Kemudian undangannya, kan biasanya kalau Pak RT melakukan mau ada sosialisasi mesti ada undangan. Nah, undangannya itu nanti difoto. Kemudian dokumentasi kegiatan itu difoto. Kemudian satu lagi absensi. Nah, absensi itu jangan lupa ya Bapak Ibu nanti juga difoto. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa minta surat tugas dari kampus. Misalnya, Bu Madiani, Bu, saya mau melakukan sosialisasi tentang penyakit bahaya penyakit DBD. Nah, saya minta surat tugas, boleh nanti minta ke kampus ya. Nah, mintanya ke siapa? Nanti sementara mintanya ke saya boleh. Ya, sebenarnya mintanya ke BAU, tapi kalau karena ini masih baru, silakan Bapak Ibu kontak ke saya. Supaya apa? Jadi nanti isinya untuk pengabdian masyarakat, yang pertama surat tugas, yang kedua surat undangan, yang ketiga dokumentasi kegiatan, kemudian absensi itu sudah cukup ya Bapak Ibu difoto semua terus dijadikan satu PDF itu menjadi satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam satu semester minimal ada satu. Nah, satu itu tidak harus kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi bisa kolaborasi. Misalnya di Pak Alek nih ada kegiatan, yuk ajak dosen-dosen di Prodi Hukum untuk membantu di situ. Nah, itu sudah Pak Alek dapat, Pak Wilnar dapat, Pak Evan dapat, Bu Madia juga dapat. Udah cukup satu yang bisa dilakukan secara bergantian. Terus nanti yang penting absensinya difoto, dokumentasinya ada, ini ada. Ya Bapak Ibu ya. Betul. Izin Bu Win, Ya, boleh tanya? ya Bapak, Pak Evan. Ya, menyangkut saya Alex Bu Win. Oh Pak Alek ya. Kedengeran suaranya. Iya, gimana Pak Alek? Ya, eh, izin Bu Win, tentang pengabdian masyarakat. Em, Kalau tadi saya lihat penjelasan Bu Win, artinya pengabdian masyarakat itu kan tidak lepas dari background mata kuliah ataupun ilmu hukum Oke. yang sudah dipelajari sejauh mana mahasiswa. Artinya kalau kita bicara hukum, kan Mm-mm. sebenarnya cukup terbatas ya Bu Win ya. Mm-mm. Artinya yang dipahami oleh kita yang tahu tentang hukum, biasanya lebih ke bagaimana cara
atau bagaimana proses pendampingan Ya, atau boleh, boleh. mungkin Ya, pendampingan itu juga bisa macam-macam iya. gitu. Nah, yang saya maksud di sini gimana kita melakukan itu kalau untuk proses tersebut si mahasiswa belum mendapatkan mata kuliah pendukungnya gitu loh Bu. Sedangkan kan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ini kan Mm-mm, sangat kompleks. Artinya kalau dia tanpa background ataupun mata mm-mm. kuliah yang mendukung, justru kan Oke, jadi mubazir Bu. oke, saya sampaikan ya Pak ya. Siap. Saya jawab. Jadi untuk pengabdian kepada masyarakat ini memang sebaiknya itu sesuai dengan eh, bidang ilmu. Tetapi jika tidak pun itu tetap diakui Pak Alek ya, tetap diakui. Contohnya kita kampus ya, tim kita itu ada kelompok, ada beberapa kelompok ya di kampus itu, walaupun backgroundnya komputer, walaupun backgroundnya manajemen, akuntansi, tapi kita melakukan pengabdian masyarakat mengenai ketahanan pangan karena di Kabupaten Tangerang ini kan sedang ada program gerakan apa namanya menanam menanam tanaman cepat panen, gercep gitu ya. Nah, kita mendukung program gercep kabupaten itu, maka tahun ini, tahun 2024 sampai sekarang, kita semua kegiatan pengabdian masyarakat mengenai ketahanan pangan. Nah, itu diakui, Pak. Jadi ya kalau memang sesuai dengan bidang ilmu kita bagus, tetapi kalau yang khusus pengabdian kepada masyarakat ini, walaupun tidak sesuai dengan bidang ilmu kita, tapi itu bermanfaat bagi masyarakat, mau pendampingan, mau sosialisasi, mau edukasi, mau apa namanya dalam bentuk lainnya gitu ya. Itu bisa diakui Pak ya, bisa diakui dengan catatan tadi dokumennya lengkap. Nah, itu menjadi satu indikator bahwa kita sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Itu diakui Pak, nanti bisa buat kenaikan jabatan akademik. Jadi, kalau misalnya Pak Alek itu ternyata di gereja ada kegiatan eh, donor darah misalnya ya, donor darah kebetulan Pak Alek menjadi panitianya gitu, atau menjadi apa namanya tim kepanitiaan ya boleh aja silakan. Walaupun itu tidak ada kaitannya dengan eh, prodi kita gitu ya. Kan donor darah itu kan mengenai kemanusiaan, tapi kan itu bermanfaat Bapak sebagai panitia. Ya boleh, boleh silakan. Atau misalnya di gereja itu ada edukasi mengenai apa gitu, ya boleh aja. Boleh, atau di masjid, ya itu kan sering ada ya. Kalau di tempat saya Oh, itu Pak berarti Sakroji, bebas ya Bu ya? ya itu masih diakui Pak, diakui. Tetapi yang jelas mau pendampingan, mau edukasi, mau sosialisasi atau dan lainnya bentuknya, kalau itu memang punya kebermanfaatan untuk masyarakat, baik itu secara ekonomi, secara pendidikan, ataupun yang lainnya itu bisa diakui sebagai satu penilaian untuk pengabdian kepada masyarakat, Pak. Seperti itu, ya. Siap Bu. Berarti Dan bebas ya? bebas untuk pengabdian masyarakatnya. Tapi kalau penelitian, Bapak Ibu, silahkan kalau penelitian itu harus selinier dengan bidang ilmu kita. Nah, kalau misalnya Pak Wilmar, Pak Evan itu bidang hukum, ya memang harusnya sejajar dengan Betul. bidang ilmunya. Tapi khusus untuk pengabdian masyarakat, silahkan monggo nanti kalau ada event atau ada kegiatan saling kita berkolaborasi, silahkan monggo. Misalnya, Bu, tempat saya mau ada sosialisasi ini, yuk kita ikut bareng-bareng. Oke, silakan. Nanti kita undang bareng-bareng berangkat ke tempatnya Pak Alek misalnya. Ya, silakan aja, boleh. Boleh ya, kayak kemarin terakhir itu di tempat saya ya Pak Sahroji ya. Saya Ya, pernah melakukan kegiatan di perumahan saya ngundang dosen-dosen ya eh, hmm. terlibat di situ. Nah, itu boleh, boleh. Nah, terkait wilayah nih Bu, wilayah Hmm. tadi, wilayah pengabdian masyarakat itu apakah wilayah kampus? Kan kita Oh nih enggak, rumahnya berbeda nih, oh DKI, enggak Pak, enggak. kemudian Bapak atau mau melakukan di Jawa juga boleh, mau oh di gitu, iya. Jadi tidak harus wilayah Sumatera, kampus di ya. Medan, Pak Alek pulang kampung, di sono ada pengabdian di sono ya boleh, boleh, Ya, boleh. Saya kemarin artinya di bisa Klaten, terbuka ya, ya, terbuka itu ya. saya di Klaten kemarin ini membantu mengenai itu sosialisasi mengenai peternak ayam gitu kan. Saya juga bantu, Hmm. itu jadi satu kum buat saya, boleh, boleh.
Oh iya iya. Heeh, boleh. Mungkin izin Bu Win Ya, silahkan Pak Evan. saran mungkin ke Pak Alex terkait. Jadi kebetulan Bu Win kita Ah, tahun Pak, Pak 2000 Evan, tapi suara Suaranya Bapak putus-putus sih Pak. Saya agak kurang. apakah terdengar Bu Win suara saya? Ya, tapi masih Ya, putus-putus. cukup jelas. Oh iya, ya, jelas Pak, jelas. Bu Win, mungkin sumbang saran terkait dengan pengabdian masyarakat. Kebetulan tahun 2026 itu Bu, kita di Indonesia ini akan mulai diberlakukan KUHP nasional. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat Bu, KUHP kita sampai sekarang ini yang masih berlaku itu masih warisan Belanda Bu. Warisan dari KUHP Belanda, Wetboek van Staffel, di mana ada kita sudah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP itu karya orisinil karya anak bangsa. Jadi selama ini Bu, ketika kita bicara hukum pidana itu kita masih orientasi KUHP warisan Belanda. Nah, 2026 Bu, pertanggal 2 Januari nanti itu sudah mulai berlaku KUHP nasional sebagai pembaharuan hukum pidana. Nah, mungkin kita bisa menggunakan ini sebagai sarana pengabdian masyarakat supaya kita sosialisasi ke masyarakat bahwa kita Oh, ada boleh. KUHP baru. Oh, boleh banget Pak. Nah, Itu karena boleh tidak banget. semua Iya. masyarakat tahu Bu, di KUHP itu pembaharuan hukum pidana sangat banyak. Oke, Nah, siap. itu akan berdampak banyak kepada semuanya Bu, aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum, bahkan masyarakat. Nah, uniknya Bu, di KUHP nasional karya anak bangsa ini Bu, setelah kita merdeka 79 tahun, kita di KUHP ini sudah memasukkan subjek tindak pidana yaitu korporasi. Mm-mm. Jadi di KUHP yang sekarang existing Bu, yang mengambil dari hukum Belanda, itu hanya diakui natural person atau orang saja. Tapi untuk badan hukum dan korporasi di luar undang-undang terpisah dari KUHP. Tapi uniknya Bu, di KUHP yang sebagai kompilasi hukum pidana Indonesia ini, karena bahasa, sudah dimasukkan unsur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oke, Dan ini oke. ada irisannya dengan hukum proses prodi hukum bisnis. Kita kan korporasi gitu. Iya, ada Nah, korporasinya. maka Iya. ini inline kalau nanti misalnya kita tuh sosialisasi KUHP karena sesuai dengan prodi hukum bisnis. Kita kan Oke. orientasinya korporasi. Oke, siap Pak. Nah, itu bisa disosialisasikan kalau nanti sudah dikeluarkan, disahkan kan bisa disosialisasikan Pak. Itu menjadi Ya, sebuah kegiatan pengabdian masyarakat, boleh. izin Bu, Nanti sudah disahkan sejak tahun tadi, 2023, namun daya berlakunya baru akan berlaku 3 oh tahun iya Bu. iya, oke oke 2 oke. Januari 2026. Gitu. Karena kalau kita langsung ganti udah bisa udah 70 tahun Bu itu hidup di Indonesia Bu. Karya dari KUHP Belanda. Tapi maka dari itu ada daya berlakunya rentang waktu 3 tahun dan belum semua masyarakat tahu Bu. Tanggal 2 Januari 2026 sudah berlaku secara nasional. Oke, baik baik. Nggak apa-apa Pak. Nanti itu menjadi sebuah kegiatan yang bisa kita kemas menjadi pengabdian kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat kan tahu perubahan itu ya. Boleh boleh. Menarik itu juga Pak. Nanti kita Betul Bu Win, betul. coba libatkan semua. Pak, kalau ada kegiatan begitu kita libatkan semua dosen prodi hukum ya. Betul Bu, iya mantap sekaligus itu Pak kita Irfan. sekaligus kita juga Bu menjual nama prodi hukum bisnis Unifi Bu. Oke, siap, siap. Nah, Bagus sekali mungkin ya. nanti dibantu dengan Ibu dan Bapak Ibu rekan-rekan siapa tahu ada masanya entah mahasiswa, entah perusahaan, itu nanti Ya, kita siap. terjun semua lah. Karena kita perdana kita ajak Pak Alex, Pak Saroji untuk sama-sama sosialisasi. Oke, siap Karena Pak. sekali mendayung 20 terlampaui. Sosialisasi Oke, siap. iya, pengabdian sekaligus kita menjual nama Unifi, prodi hukum Oke, bisnis. siap, siap. Siap Pak, bagus sekali. Nanti jangan lupa aku diajak ya. Mantap Pak Irfan. Siap, Bu Win, siap. Oke, baik. Ini bagus sekali, Pak. Itu menjadi sebuah nilai lebih nanti kan kita sampai saat ini memang setiap dosen melakukan PKM ya. Kita ada saat ini ada 5 kelompok dari dua dua fakultas itu ada 5 kelompok. Kalau awalnya sih 15 kelompok, ternyata kok 15 kelompok nggak efektif. Akhirnya kita perkecil menjadi 6 kelompok. Sorry, bukan 5 kelompok. 6 kelompok, tapi tidak ada salahnya nanti kelompok
yang hukum ini bisa menjadi satu kelompok tersendiri gitu kan? Atau ini nanti bisa melakukan kegiatan-kegiatan misalnya publikasi, eh, pengabdian masyarakat atau dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pengabdian masyarakat ya Bapak Ibu ya. Saya akan Ya. sampaikan lagi, saya akan lanjutkan. Saya coba izin share screen lagi nih coba sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini tadi kan ada Tridharma ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau selain tadi Tridharma, itu ada lagi satu namanya penunjang. Nah, penunjang itu wajib ada juga. Penunjang itu apa? Misalnya, penunjang itu dalam bentuk kita ikut workshop. Ya, itu jadi satu penunjang. Workshopnya apa saja, silakan. Tidak harus sesuai prodi hukum. Misalnya workshop mengenai pemasaran secara digital, Bapak Ibu ikut. Nah, itu sertifikatnya Bapak Ibu. Sertifikat, kemudian undangan workshopnya, kemudian nanti bukti Bapak Ibu mengikuti workshop. Kalau online buin ya boleh aja. Berarti undangannya, kemudian sertifikatnya, kemudian Bapak Ibu screenshot Zoom-nya itu menjadi bukti. Nah, nanti dari kami akan memberikan surat tugas. Nah, itu jadi satu penilaian penunjang. Nah, semua itu nanti akan dikumpulkan, Bapak Ibu kumpulkan dan rapi, ya, dikumpulkan rapi setiap semester. Nanti akan diupload di BKD, beban kerja dosen di sistem BKD ya. Nah, kemudian selain disimpan untuk atau diupload untuk BKD juga Bapak Ibu nanti simpan. Nah, nanti kalau sudah mengajar, ya, sudah mengajar 2 semester, ya, bukan 2 tahun ya Bapak Ibu ya, sudah mengajar 2 semester, Bapak Ibu semua bisa mengajukan jabatan akademik sebagai asisten ahli, ya, sebagai asisten ahli. Nah, ini yang lama nih, asisten ahlinya sekarang 150. Nah, asisten ahli apa syaratnya? Syaratnya adalah Bapak Ibu melakukan pendidikan dan pengajaran Tridharma, kemudian ada penunjangnya selama 2 semester, ya. Nah, itu isinya tadi, isinya pendidikan pengajaran, kemudian penelitian, publikasi, ya, PKM, penunjang. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengajar, itu ada namanya SK mengajar. Jadi Pak Sahroji nih mengajarnya mata kuliah apa? Nah, di semester nanti awal itu ada SK mengajar, jangan lupa Bapak Ibu disimpan baik-baik filenya, ya, disimpan baik-baik filenya. Nanti kalau sudah selesai di akhir semester, sudah ujian, sudah direkap nilainya, nanti dijadikan satu dengan SK-nya. Jadi nilai dengan SK dijadikan satu, kemudian itu nanti akan menjadi satu poin penilaian untuk bidang pendidikan dan pengajaran. Ya, untuk apa? Ya ini untuk mengurus beban kerja dosen. Yang kedua untuk mengurus asisten ahli. Nah, ini ya. Nih. Jadi Bapak Ibu harus rapi juga ya dokumentasinya. Semua disimpan di apa namanya didokumentasikan dengan baik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin Bu Win, maaf Siap. banyak Mm-mm. bertanya Ibu ya. Oke, nggak apa-apa Pak, nggak Eh, apa-apa. Pokoknya hari ini khusus eh, Bapak Ibu semua nih. Gini Bu Win, terima kasih atas penjelasannya tadi tentang apa namanya jenjang karir ya sebagai dosen. Mm-mm. Saya cuma mau tanya simpel. Seberapa urgenkah perihal tentang jenjang karir tersebut, Mm-mm. komparasinya dengan kita yang memang dengan background pekerjaan masing-masing Mm-mm. terhadap apa pekerjaan kita selaku dosen gitu. Oke, siap. Saya jawab ya Pak ya. Contoh contohnya begini Bu. Sebentar Bu. Contohnya kalau nggak bisa dapat asisten ahli atau apa itu berpengaruh sama proses mengajar atau Oke, begini begitu. oke. Itu maksud saya Bu. Oke, saya jawab ya Pak ya. Saya izin share lagi. Siap.
Ini eh, ini masih yang lama ya Pak. Sekarang asisten ahli itu 150, lektor itu adanya 200, lektor kepala 400 dan sebagainya. Tapi ini secara jenjang jenjang karirnya sih masih sama. Nah, kenapa Bu Win? Saya harus mencari atau mengurus asisten ahli. Nah, pertanyaan yang menarik sebenarnya ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita dosen eh, harus memiliki jenjang karir? Kalau di insan pembangunan, ya Bapak Ibu, kita perhatikan benar-benar untuk jenjang karirnya. Jadi kita tidak melepas begitu saja, walaupun di tempat lain tuh ya udah kamu ngajar, udah mau ngurus terserah, enggak terserah. Nah, kalau di kita tidak, kalau di kita bimbing Bapak Ibu supaya pengembangan karir Bapak Ibu itu bisa sampai profesor Bapak Ibu. Makanya di Unipi ini ya, di Unipi walaupun kampusnya kecil, kita sudah ada profesor, sudah ada guru besar ya. Karena apa? Kita akan tuntun satu persatu. Nah, kenapa saya harus asisten ahli Bu Win? Oke, kalau Bapak tidak asisten ahli, yang pertama Bapak akan rugi sendiri. Ya, kemudian yang kedua kampus juga akan rugi karena apa? Itu menjadi penilaian saat kita akreditasi. Yang kedua, kalau ini tidak diurus, Bapak Ibu juga rugi sendiri karena apa? Nanti Bapak Ibu tidak bisa mengurus ke guru besar atau profesor kalau belum satu-satu ini dilalui. Yang kedua nanti dari segi selerai, dari segi pendapatan sebagai dosen, kita akan perhatikan kalau sudah asisten ahli dengan yang sudah profesor yang mesti berbeda ya Bapak Ibu ya. Masuk gaji asisten ahli dengan guru besar sama kan nggak mungkin. Nah itu juga akan berpengaruh ke Bapak Ibu sendiri. Yang ketiga, kenapa kita harus mengurus jenjang karir kita? Karena kita tidak tahu Bapak Ibu. Kita sekarang menjadi entrepreneur, kita sekarang menjadi PNS, kita sekarang menjadi orang terkaya misalnya, tapi kita tidak tahu nasib kita ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti suatu saat apa namanya di suatu saat kita ingin fokus ke karir dosen, ya, kita akan fokus ke karir dosen. Ini semua harus dilalui Bapak Ibu. Dilalui kenapa? Inilah jenjang karir tertinggi sebagai dosen itu adalah profesor, ya. Saya ulangi lagi. Jenjang karir dosen tertinggi adalah profesor. Jadi kita ya sebagai dosen harus mengejar ke situ, ya. Nanti akan berbeda kalau kita diajar sama asisten ahli, sama diajar oleh Profesor Alek kan berbeda, Pak. Ya, dari segi semuanya kan berbeda. Nah, kalau di Unipi, saya sampaikan sekali lagi, kita akan tuntun semua itu. Kita akan tuntun, kita akan support, ya, kita akan edukasi dari setiap langkah, Bapak Ibu. Supaya apa? Kita semua maju bersama. Kita maju bersama, baik untuk dosen dan baik untuk kampus. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Supaya apa ya? Itu kan jenjang karir kita, Bapak Ibu. Betul. Bisa dipahami ya, Pak Alek ya? Siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Oke, nah saya akan sampaikan lagi nih. Nah, ini jadi panjang kali lebar kali tinggi nih. Nah, Bu, kapan Bu saya harus mengurus asisten ahli? Kapan Bu saya harus mengurus lektor? Kapan saya harus ke lektor kepala dan seterusnya? Nah, sekarang mulai sekarang harus rapi dokumennya Bapak Ibu, harus rapi. Dokumennya harus rapi, saya ulangi lagi. Jadi kalau dapat SK kita dokumentasikan. Kita ikut workshop, kita dokumentasikan. Oh iya kemarin Bu Win, saya harus screenshot ininya. Saya ikut. Oh saya harus screenshot ini. Ininya harus ini harus dikumpulkan ya, harus didokumentasikan. Nah, nanti saya kasih contoh yang punya saya supaya Bapak Ibu bisa kebayang, oh ternyata Bu Win itu seperti ini. Caranya begini-begini gitu ya. Nah, kalau kita mau ke asisten ahli, Bapak Ibu, itu mengajar 2 semester. Setelah mengajar 2 semester dan sudah mengisi BKD 2 semester. Ya. Nah, kemudian kita mau naik lagi ke lektor nih. Nah, naik. Nah, naiknya berapa? 2 tahun. 2 tahun setelah asisten ahli. Bapak Ibu bisa mengurus lektor dengan catatan penilaian tadi yang Dharma tadi ya ditambah penunjang sudah memenuhi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu memenuhi atau tidak? Ya kita dilihat aja. Bapak Ibu aktivitasnya 1 semester ini ngapain aja? Oh, ternyata saya hanya ngajar doang Bu ini ya berarti tidak terpenuhi dong. Ya.
harus dipenuhi tadi. Nah, nanti dari lektor ke lektor kepala berapa tahun, Bu? 2 tahun. 2 tahun nanti ke lektor kepala. 2 tahun lagi ke guru besar dengan catatan Bapak Ibu harus rapi dalam dokumentasi apapun itu. Baik pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang ya Bapak Ibu ya. Itu perlu diperhatikan. Nah, nanti kita akan tuntun semua ke situ. Oke, Bapak Ibu, bisa dipahami ya Pak Alek ya? Siap. Siap, siap. Siap, Bu, Oke. siap. Ya, enggak apa-apa. Bu Win, izin Kalau Bu nanti, Win, ya, Bu Win, ya, izin bertanya Bu Win. boleh, Nah, boleh. bagaimana halnya dengan dosen yang NUPTK Bu seperti saya? Oke, Apakah jenjang karir ini berlaku bagi saya misalnya di PNS yang oke, saya sendiri punya jabatan fungsional juga? oke, oke, oke. Nah, Oke, izin baik, baik. pencerahannya Bu Win. Terima kasih. Saya bisa jawab ya, Pak ya. Untuk kasusnya Pak Evan, Pak Wilmar gitu ya, di kita itu ada beberapa dosen yang memang statusnya sama dengan Pak Evan dan Pak Wilmar. Salah satunya ada juga yang dari Kemenhumham ya, Pak Yoga Prihastomo itu sekarang sudah beliau untuk dosennya dia sudah lektor. Nah, saat ini yang bersangkutan sedang mempersiapkan untuk lektor kepala. Cuman nanti ya, kalau sertifikasi dosen, nanti yang bayar bukan pemerintah, Bapak Ibu. Jadi misalnya Pak Evan nih sudah jenjangnya sudah asisten ahli, terus kok ternyata pengen mengikuti sertifikasi dosen. Itu bukan pemerintah yang bayar, tapi yayasan sesuai dengan kemampuan yayasan. Nah, walaupun yayasan mampunya cuma 500.000 misalnya, ya sudah. Berarti yang lainnya dapat sertifikasi dosen setiap bulannya 4 juta atau 3 juta sekian, ya Pak Wilmar kan karena sudah dibayar sama negara, jadi nanti bayarnya sesuai dengan Oh, kemampuan yayasan. iya. Mm-mm. Nah, kasus-kasus yang sama dengan Pak Wilmar ini banyak disita. Ada Pak namanya ada Pak Farhan itu dari Bapeda, Bapeda Kabupaten Tangerang. Ada Pak Yoga dari Kemenhumham, sekarang sudah lektor. Pak Farhan itu juga sudah lektor ya. Terus ada lagi Pak Bayu Suseno itu yang dari temannya Pak Roni nih. Itu sudah asisten ahli. Nah, kita akan tuntun semua ke situ Bapak Ibu. Walaupun statusnya Pak Evan, Pak Wilmar ini kan dosen tidak tetap gitu kan, tetapi kita akan perhatikan ke situ juga supaya walaupun tidak tetap tapi punya kepakatan di dalam dosen kita gitu loh. Jadi kita akan bantu Bapak Ibu. Jadi tenang saja, nanti kita akan support ke situ supaya ya menjadi kebanggaan kita. Oh nanti jadi profesor, ya enggak apa-apa profesor, walaupun profesornya nggak dibayar sama pemerintah, nanti kan yang bayar yayasan, walaupun bayarnya nggak sesuai dengan kemampuan yayasan ya, tidak ada patokannya loh Pak, tidak ada patokannya, itu ya, Baik, ya. Izin baik Bu, ya. itu yang Makasih Bu tadi Win. masalah ini biar kita semangat mengurus jenjang karir nih. Jadi kalau misalkan sekarang kita ASN, kita sertifikasi, maka honornya dibayar oleh kampus gitulah ya, Betul, ibaratnya ya. tapi dengan catatan sesuai kemampuan kampus Bapak Kampus. Ibu, ya. Nanti kalau misalkan kita selesai di ASN, apakah Mm-mm. itu bisa di ini ke negara atau bagaimana? Oh enggak Pak, karena Bapak ASN kan mesti ada pensiun kan. Enggak setelah pensiun, setelah pensiun. Tetap kalau setelah pensiun juga tidak bisa. Oh, nggak bisa beralih ke Iya, negara gitu ya. betul, betul. Oh, jadi ibaratnya kita mantan pejabat negara lah. Jadi di Iya, pensiun betul itulah kan. terakhir. Bapak Nggak udah ada dapat sertifikasi pensiun, masa ulang mau agar double ya Pak Alek diganti ya? negara gitu ya. Iya, ya, siap, siap, siap. Oke. Makasih. Oke, siapa? Jadi, tapi tidak apa-apa, Pak. Tapi kan keren juga sekarang ada Pak Yoga nih. Pak Yoga, Hmm, dia mengajar di kita asisten, udah lektor, ini mau ngurus hmm. lektor kepala kan juga menjadi praktis bagi dosen yang Ya, bersangkutan kan, ya, ya, ya. seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu Win. Berarti Yes? saya konfirmasi ya Bu. Bagi saya yang punya jabatan profesional sendiri, dimungkinkan berarti 2 jabatan profesional saya miliki, namun fungsional untuk akademik tidak berdampak pada anggaran negara, Iya, melainkan dari kemampuan yayasan. iya.
Kalau Oke. Pak, kalau yayasan tidak mampu membayar, ya Bapak misalnya sudah sertifikasi, ternyata yayasan nggak mampu, ya nggak dibayar, nggak ada hukum untuk ini menuntut, ya nggak ada, karena apa? Sesuai dengan kemampuan. Ada yang apa namanya, ada salah satu ya, tapi bukan di kita, tapi saya pernah mendengar bahwa dia ASN ternyata sampai jenjang tertinggi ya. Yayasan bayarnya ya sesuai dengan kemampuan. Nggak mampu. Kok tahun ini lagi mahasiswanya nggak ada, terus kecil sedikit. Ya kalau mah nggak mampu ya udah dibayar, Pak. Iya. Biar saya Oke, takut Bu takut. Win, clear. Ah, Terima kasih, Bu Win. siap, siap, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Saya nanti akan share itu ya, Pak ya. Pak Alex minta dibantu, Pak Fauzi, Pak Evan, Pak Wilmar, Pak Roni, Ya. Nadia. Bu, mohon izin nih, Ya, ini Bu. kan sebentar lagi ya. Sementara kita struktur pengurus di ya kita anggap Fakultas Hukum inilah udah Hmm. jadi atau mungkin bisa diperkenalkan nanti kalau sudah ada Ibu ya. Nanti kita akan Siapa? perkenalkan saat rapat dosen ya, Pak ya. Oh, rapat dosen. Ya, Siap, siap, siap. Terima kasih, Ibu. ya. Paling tidak gini, Pak, Bapak Ibu semua, kita kan ya kan baru ya, Bapak Ibu kan baru. Paling tidak kita sudah perkenalkan bagaimana sistem pengajaran yang ada di UNIPI, bagaimana untuk jenjang karir, bagaimana untuk kegiatan-kegiatannya dan seterusnya. Paling tidak Bapak sudah punya bayangan, apalagi kan ini menjadi potretnya ya, potretnya prodi hukum ini nanti. Pak Alek, Pak Evan, Pak Wilmar, Pak Roni dan lain sebagainya yang akan membentuk ini protetnya mau seperti apa. Kalau orang Jawa sing dandani gitu loh, yang mempoles, yang dandani itu apa ya? Merapikan pakaiannya, dasinya pas apa enggak, bajunya sesuai enggak itu kan nanti Bapak Ibu semua ya. Seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu ini? Siap, Bu. Saya kira cukup. Nanti tinggal kita memberikan masukan terkait dengan apa tadi mata kuliah ya Oke, untuk siap, semester 1 siap. ya. Pak Sakrozi, tapi nanti saya mohon untuk cepet ya Pak ya supaya kita bisa kalau misalnya kita kekejar untuk perubahan supaya perubahan tidak terlalu lama. Siap, Bu. Siap, Bu. Insya Allah Oke. dipercepat. Ini Bu Majeni kayaknya keluar masuk sinyalnya kurang bagus. Oke, ada lagi pertanyaan atau ini ngasih masukan Pak Alex? Sementara cukup, Ibu. Sementara cukup. Oke, Pak Roni ada masukan? Oke, kalau tidak ada masukan, sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahin ya Pak ya. Eh, Terima kasih sudah hadir, sudah menghadiri undangan saya. Boleh kita foto bersama lah Pak ya, kita supaya kita kenal ini wajah-wajah yang baru, walaupun kita sudah pernah ketemu ya. Boleh ditampilkan wajah-wajahnya Pak. Oke, kita akan foto ya Pak ya. Pak Roni mungkin lagi rapat atau lagi ada kegiatan nih. Kita akan foto, screenshot, tampilkan senyuman termanisnya ya Bapak Ibu ya. Oke, satu, dua, tiga. Saya akan share di grup dosen sebentar. Dosen Prodi Hukum. Eh, oke. Pak Alex coba di ini Pak Alex minta bantuan di screenshot siapa tahu lebih terang dari laptop saya. Bu, izin Bu, saya gaptek Bu. Saya nggak bisa bikin Bu. Berarti Pak Alex nanti ngajarnya yang ini mata kuliah hukum dan teknologi supaya nggak gaptek ya. Udah pas itu, Mantap. Bu. Ini udah pas itu Pak Alex jadi mata kuliah hukum dan teknologi. Oke, saya screenshot sekali lagi. Saya screenshot sekali lagi supaya berbeda tampilannya. Oke.
Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan share langsung nanti sore ini untuk kurikulum. Saya mohon masukannya, mohon bantuannya. Kita poles, kita rapikan, kita dandani prodi hukum ini supaya kita lebih cantik, lebih ganteng, luaran kita juga lebih oke ya. eh, Kita akan menjadi leadernya nih nanti dosen prodi hukum Unipi. Oke, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.